Orang yang sakit badannya, namun hanya mengandalkan didoakan saja, itu pun sama saja teman-teman. Ibarat kata orang kesleo atau mungkin orang patah tulang. Nah, ini kan penyakit murni, penyakit jasad. Kalau hanya mengandalkan didoakan saja tanpa melakukan terapi, ya ini nggak akan sembuh-sembuh. Sama kayak orang kecelakaan, lecet kulitnya, kemudian muncul luka-luka pada kulit. Ketika hanya modal didoakan saja tanpa melakukan ikhtiar pengobatan, maka nggak akan sembuh-sembuh. Begitupun kebalikannya, ketika ada orang yang sakit justru malah mentalnya, yang sakit malah ruhaninya. Ketika yang diobatin hanya jasadnya saja, maka nggak akan sembuh-sembuh. Itulah kenapa orang yang terkena penyakit asam lambung, penyakit anxiety, panic attack, penyakit GERD, pada lama sembuhnya, pada sulit sembuhnya. Karena yang mereka fokuskan hanya ngobatin lambung, dan lambung. Sedangkan sakit sebenarnya adalah penyakit ruhaninya. Sebagai bukti, orang yang mengalami penyakit asam lambung, anxiety, panic attack, kebanyakan orangnya mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dihantui rasa takut, dihantui dengan rasa kegelisahan, hati yang senantiasa gelisah dan lain sebagainya. Hati gelisah yang diobatin lambungnya tentu tidak nyambung, teman-teman. Orang takut dengan keramaian yang diobatin lambungnya tentu nggak nyambung. Orang takut dengan dengan mandi yang diobatin lambungnya nggak nyambung. Apalagi baca Al-Quran. Ketika mau baca Al-Quran, orang anxiety itu takut. Muncul langsung keringat dingin, kecemasan, lain sebagainya. Yang diobatin tetap lambungnya, nggak bakal nyambung. Maka kita harus paham. Penyakit yang kita alami ini bagian daripada penyakit jasadi atau penyakit rohani. Termasuk penyakit lahir atau penyakit batin. Yang disebutkan dalam sebuah kitab, penyakit jika 40 hari penyakit itu diobatin. Namun penyakit itu belum juga sembuh, tak kunjung sembuh, itu adalah penyakit buah daripada sakitnya ruhani. Sehingga apa? Sehingga yang harus difokuskan adalah perkara ruhaninya. Contoh, orang stroke, diobatin nih. Udah diobatin berbagai macam cara, 40 hari belum sembuh. Berarti apa? Fokus, jangan ngobatin badannya saja. Harus ada kekuatan, yaitu diobatin pula spiritualnya, diobatin ruhaninya. Kenapa? Allah titipkan penyakit, semua penyebabnya adalah dosa. Bagaimana mungkin dosa kita akan diampuni, dosa kita akan gugur hanya sebatas cari obat doang. Makanya hayu saudaraku semua yang dirahmati Allah, doa dan ikhtiar adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tujuan kita semua dalam hidup adalah ibadah. Adanya sakit itu disebabkan karena adanya dosa. Sedangkan gerbangnya dosa adalah sifat perilaku perbuatan. Andaikan kita semua adalah hamba yang taat dengan agama, ketika apapun yang mengalami apa yang kita alami, baik itu sakit, sulit, sempit, maka tidak ada lagi ketakutan, tidak lagi ada kekhawatiran, tidak ada lagi kebingungan. Apa jalan keluarnya, apa solusinya, apa obatnya. Begitupun bagi orang yang sakit, andaikan keimanannya benar, andaikan tauhidnya benar, dia tidak akan bingung mencari apa obatnya. Dia tidak akan bingung bagaimana jalan keluarnya. Inilah pentingnya kita belajar mempelajari ilmu agama. Karena dalam agama kita udah sangat sempurna sekali. Apapun masalah hidup kita, semuanya sudah tertuliskan dalam agama kita. Semua sudah ada aturannya, semua sudah ada caranya, semua sudah ada jalan keluarnya. Maka mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, ya, mari kita sama-sama belajar. Yuk, jangan hanya sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Ya, sibuk perbaiki penyebabnya. Maka jangan sampai sakit kita justru malah hanya buang-buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang biaya, bahkan membuang waktu-waktu emas untuk ibadah. Maka ayo, jangan sampai sakit kita justru malah membuat diri kita bangkrut. Diri kita bangkrut itu lebih parah daripada rugi. Ya, udah mal di dunianya rugi, yang lain pada sehat, dirinya sakit, ditambah lagi akhiratnya bangkrut. Sakitnya justru malah menambah siksaannya. Sakitnya justru malah menambah dosa-dosanya. Banyak nggak orang yang sakit justru malah menambah dosa? Banyak. Mereka yang mencari sembuh dengan jalan-jalan selain daripada jalan syariat agama kita. Mereka yang mencari sembuh justru malah menduakan Allah. Ini mah udah mah rugi, bangkrut. Udah mah di dunianya nggak sembuh, akhiratnya celaka. Ayo, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bangkrut. Rugi dunianya, bangkrut akhiratnya. Nauzubillah. Maka ayo, bagi siapapun di sini yang sedang sakit, yuk kita lihat dalam Al-Quran. Kita lihat dalam sunnah Nabi kita.
Yang mana Al-Quran adalah sebaik-baik obat, Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, Al-Quran adalah sebaik-baik nasihat, Al-Quran adalah sebaik-baik solusi. Maka apapun masalah dalam hidup kita, apapun penyakit kita, lihatlah dalam Al-Quran. Bismillah Pak Husin. Bismillah. Ya, lihatlah dalam Al-Quran. Ketika kita bicara tentang penyakit, di Al-Quran disebutkan tentang penyakit. Allah berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, jika kita sakit, jika kita semua sakit, hanya Allah yang menyembuhkan. Berarti yang menyembuhkan bukan manusia, bukan ustadz, bukan kiai, bukan dokter, bukan herbal, bukan obat. Yang menyembuhkan itu Allah. Allah Maha Penyembuh, Allah Maha Penolong, Allah Maha Pemberi perlindungan, Allah yang Maha memudahkan, Allah yang Maha menghendaki. Sedangkan Allah sendiri berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Allah Rabb yang Maha segala-galanya Maha dekat, kenapa nggak didekatin dulu? Kebanyakan kita justru malah mencari yang jauh, yang tidak bisa menjamin kesembuhan. Ketika lagi sakit, kebanyakan kita buru-buru cari obat ketimbang buru-buru istighfar. Kebanyakan kita kalau lagi sakit, buru-buru ke dokter, bukan buru-buru istighfar. Kebanyakan kita kalau lagi sakit, buru-buru ke orang pinter, bukan buru-buru istighfar. Buru-buru terapi, buru-buru cari ikhtiar, buru-buru cari obat. Namun tidak buru-buru memperbaiki hati. Ini bukti teman-teman. Bukti bahwasanya iman kebanyakan kita adalah lemah. Lemah teman-teman. Andaikan kita fokus, kita sadar dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebabnya sakit adalah karena adanya dosa. Gerbangnya dosa adalah sifat perilaku perbuatan. Kalau sifat perilaku perbuatannya belum diperbaiki, kemudian kita ikhtiar ke sana kemari, apakah akan sembuh? Tidak akan mendapatkan sembuh teman-teman. Namun harus dipahami, sembuh itu ada dua. Sembuh berkah dan sembuh istidraj. Sembuh berkah itu sembuh yang melahirkan ketaatan. Sembuh yang menjadikan ibadah dan pribadi semakin baik. Itu sembuh berkah. Sedangkan sembuh istidraj, sembuh dari penyakitnya, gak mempengaruhi apa-apa dalam kehidupannya. Sifat perilaku perbuatannya gak berubah, keimanannya juga gak meningkat. Itu namanya sembuh istidraj. Jangan sampai kita bercita-cita mendapatkan sembuh istidraj. Karena istidraj itu gambarannya gini. Silakan cari Tuhan selain aku, silakan keluar dari kolong langitku. Orang-orang yang sudah dicampakkan oleh Allah. Orang-orang yang sudah tidak berhatikan lagi oleh Allah. Orang-orang yang sudah tidak disapa lagi oleh Allah. Itulah orang-orang yang istidraj. Jangan cemburu, jangan iri dengan orang-orang seperti itu. Ya, makanya ayo sekarang kita fokus, perbaiki penyebabnya. Sering sekali disampaikan, ibarat kata rumah. Punya rumah, gentengnya rusak. Sehingga turun hujan, bocor. Kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom. Baskom ini masih luber, cari baskom lain. Baskom lain masih luber lagi, cari ember lain. Kalau hanya sibuk nyari ember, nyari baskom, sedangkan bocornya nggak diperbaiki, atapnya nggak diperbaiki, maka bocor itu akan terus terjadi. Begitupun penyakit. Kalau kita hanya sibuk cari obat, sibuk ikhtiar, sibuk kesana kemari, namun penyebabnya nggak diperbaiki, maka penyakit itu tidak akan pernah sembuh. Ayo, kalau kita pengen sembuh, lihat dalam Al-Quran. Kisah Nabi, satu-satunya manusia yang memiliki penyakit paling parah. Satu-satunya manusia yang memiliki penyakit paling parah. Bahkan disebutkan di Al-Quran, tidak ada satupun manusia yang lebih berat penyakitnya, lebih parah penyakitnya dari Nabi Ayub. Lantas, siapa kita? Wahai orang-orang yang terkena asam lambung. Wahai orang-orang yang terkena anxiety. Apa yang ada dalam benak pikiran kalian? Gak ada manusia di muka bumi ini yang musibahnya bertubi-tubi seperti saya. Gak ada manusia di muka bumi ini yang sakitnya lebih parah dari saya. Itu kan yang dipikirkan. Itu yang muncul dalam benaknya kan. Kebanyakan orang yang terkena anxiety, orang yang terkena asam lambung, orang yang kena panic attack, orang yang terkena penyakit GERD. Kebanyakan benaknya berpikir, gak ada manusia di muka bumi ini yang masalahnya bertubi-tubi seperti saya. Yang ujiannya lebih berat dari saya, yang penyakitnya lebih parah dari saya. Kebanyakan orang asam lambung, anxiety, panic attack, penyakit GERD, rata-rata seperti itu. Padahal dalam Al-Quran sudah disebutin, tidak ada satupun manusia yang penyakitnya lebih parah dari Nabi Ayub. Tidak ada. Bahkan disebutkan, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi dalam catatan
kisah manusia yang pernah Allah ciptakan, manusia yang penyakitnya paling parah yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Ini sebagai contoh, ini sebagai keyakinan bagi siapapun yang sedang putus asa dengan penyakit. Lihat, yang merasa penyakitnya parah, lihat kisah dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah firman Tuhan kita. Jika dengan Al-Quran saja tidak percaya, lantas masih layakkah dianggap orang yang beriman? Yuk, di Al-Quran disebutkan Nabi Ayub alaihissalam dalam sembuhnya seperti apa prosesnya. Maka siapapun yang pengen sembuh, lihatlah proses cara Nabi Ayub sembuh. Adanya diabadikan dalam Al-Quran itu bukan untuk dongeng. Bukan untuk hanya sebatas cerita. Bukan hanya sebatas untuk memenuhi Al-Quran saja. Itu adalah petunjuk. Itu adalah obat. Itu adalah solusi. Makanya ketika di Al-Quran disebutkan kisah Nabi Ayub dengan penyakitnya, siapapun di sini yang sedang sakit, ikuti cara Nabi Ayub sembuh. Ikuti ikhtiar Nabi Ayub sembuh. Yang dimana semuanya tertulis dalam Al-Quran. Ayo, bagi yang masih bingung apa obatnya, bagi yang masih bingung apa solusinya, bagi yang masih bingung bagaimana cara sembuhnya, ikuti cara sembuh yang diajarkan oleh Allah lewat perantara nabinya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Ya, ikuti. Ketika Nabi Ayub sakit, Nabi Ayub gak pernah ngeluh sedikit pun. Gak pernah ngeluh. Ingat, ada nggak Nabi yang mengeluh? Ada. Siapa Nabi yang mengeluh? Nabi Yunus. Allah berfirman, semakin mengeluh semakin ditambah kesulitan. Itulah kenapa orang kalau lagi sakit ngeluh, semakin sulit sembuhnya. Orang kalau lagi sakit ngeluh, makin sulit sembuhnya. Karena ada 3 perkara yang menjadikan sakit ini sulit sembuh. Yaitu orang yang sering mengucap kalimat aduh. Kedua, ngeluh. Ketiga, nuduh. Karena aduh awal daripada keluh kesah. Mengeluh, ini bagian daripada sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Kemudian menuduh, ini adalah penyakit hati. Orang yang sering aduh ngeluh, jelas Allah berfirman, Allah akan menambah kesulitan bagi orang-orang yang ngeluh. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur dan azab Allah. Ingat ayatnya berbunyi, dan azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Orang yang kufur itu apa? Ciri-cirinya ngeluh. Gak pernah ada syukurnya, ngeluh mulu isinya. Makanya orang ngeluh gak bakalan bahagia hidupnya. Orang ngeluh gak bakalan bahagia hidupnya. Karena Allah sendiri yang berfirman, azab Allah sangat pedih. Dalam Al-Quran, Al-Anbiya 8788 akan ditambah kesulitan-kesulitan. Itu seperti itu. Maka bagi siapapun yang pengen sembuh, ayo jangan lagi mengeluh. Karena sekalinya mengeluh, semakin sulit jalan sembuhnya. Jangan mengeluh. Apalagi nuduh. Nuduh adalah penyakit hati, buah daripada prasangka. Andaikan hati kita kemudian ada prasangka, maka hati kita tertutup. Hati kita jadi terbelenggu, hati kita jadi terhijab. Sedangkan hati adalah perantara hubungan kita dengan Allah. Hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Salah satu penyebab tertolaknya doa adalah orang yang memiliki prasangka buruk dalam hatinya. Baik prasangka buruk kepada makanan, apalagi prasangka buruk kepada orang lain. Maka 3 perkara ini selagi masih ada dalam diri kita, jangan mimpi akan mendapatkan sembuh penyakitnya. Oke? Kalau pengen sembuh, hilangkan 3 perkara ini. Ngeluh, aduh, nuduh. Hilangkan 3 perkara ini. Maka niscaya Anda akan mendapatkan kesembuhan yang berkah. Kemudian lihat, Nabi Ayub nggak pernah mengeluh dalam menerima penyakitnya. Bahkan ketika dibujuk oleh istrinya, ya suamiku, engkau kan Nabi. Engkau tinggal minta saja sama Allah untuk sembuh, pasti engkau akan sembuh. Apa kata Nabi Ayub? Lah, tidak. Aku hidup selama 40 tahun sehat. Aku baru dikasih sakit 20 tahun. Masa aku mau minta sembuh? Berarti kalau kayak gitu aku nggak bersyukur dong. Masa ia baru sakit 20 tahun, saya mau mengeluh? Enggak. Lihat, semua kisahnya, rentetan kisahnya, jalan sembuhnya, doanya, terapinya, diajarkan oleh Allah. Nah, bagi teman-teman yang pengen sembuh bagi teman-teman yang sedang sakit, jika pengen sembuh, ikuti cara Nabi Ayub sembuh. Dapat jaminan sembuh dari Allah. Ikuti caranya, dapat jaminan sembuh dari Allah. Bahkan bukan hanya sembuh penyakitnya. Di Al-Quran disebutkan lagi, dikembalikan lagi harta bendanya. Dikembalikan lagi kedudukannya. Dikembalikan lagi anak-anaknya. Maksudnya apa? Karena tidak sedikit orang ketika lagi sakit, habis harta bendanya untuk berobat.
habis harta bendanya untuk ikhtiar ke sana kemari, sampai jual tanah, jual rumah, demi apa? Demi untuk cari obat, demi untuk sembuh. Banyak gak di antara kita yang habis harta bendanya untuk berobat? Banyak. Yang kedua, hilang kedudukannya. Kenapa? Banyak orang begitu sakit, yang tadinya punya jabatan, akhirnya udah nggak bisa bekerja lagi. Yang tadinya punya kedudukan, akhirnya sudah tidak bisa aktif lagi. Makanya Pak, hilang kedudukannya. Ada nggak orang ketika lagi sakit, hilang anak-anaknya? Banyak. Karena orang tua bisa merawat 13 anak, belasan anak, puluhan anak itu bisa merawat. Namun 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Makanya banyak orang begitu sakit, anaknya pada hilang. Orang tua begitu sakit, anaknya pada hilang. Pada nggak mau ngerawat, pada nggak mau ngurusin, pada nggak mau peduli. Bahkan saling lempar, udah sama kamu aja. Enggak, saya lagi repot, saya nggak enak sama suami, udah sama kamu aja. Anaknya pada hilang, anaknya pada menjauh. Tuh teman-teman. Ya, banyak kan yang seperti itu? Banyak. Maka dengan kita mengikuti cara sembuh Nabi Ayub akan dikembalikan semuanya. Ini jaminan dari Allah, saudaraku. Jaminan dari Allah. Kembali semuanya. Sebagaimana Nabi Ayub ketika sembuh, kembali semua harta bendanya, kembali lagi kedudukannya, kembali lagi anak-anaknya, kembali lagi. Maka mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, lihat ketika Allah sudah ngasih jaminan, apa yang membuat ragu? Apa yang membuat diri Anda masih pada ragu? Ketika Allah sudah ngasih jaminan, apalagi yang membuat Anda ragu? Ragu tanda lemahnya iman. Andaikan kita melakukan hal yang sama sebagaimana Nabi Ayub lakukan, praktekkan, pasti sembuh dan pasti akan diberikan keberkahan semuanya. Hartanya kembali, kedudukannya kembali, anak-anaknya pun kembali. Pasti teman-teman. Karena nggak mungkin Allah menjanjikan sesuatu kemudian Allah berdusta. Nggak mungkin, mustahil. Itulah kenapa Allah berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Allah memberikan info nih kepada kita. Hei manusia, sini, tak kasih tahu. Telah datang kepadamu petunjuk dariku, kata Allah. Obat segala penyakit yang ada dalam dirimu, obat segala penyakit yang ada dalam dadamu, yaitu Al-Quran. Yang Allah panggil siapa? Ya ayuhan nas. Kenapa ya ayuhan nas? Semua manusia. Kenapa bukan ya ayyuhalladzina amanu? Karena bagi orang yang beriman, dikasih tahu obatnya, solusinya, petunjuknya ada di Al-Quran, 100% dia langsung percaya. Bagi orang beriman. Namun bagi kebanyakan manusia, belum tentu percaya. Makanya yang dipanggil, ya ayyuhan nas. Manusia, sini. Tak kasih tahu loh. Ini loh. Petunjuk dariku, kata Allah. Obat segala penyakit dalam tubuhmu, dalam dirimu, dalam karirmu, dalam prestasimu, dalam rizkimu, obat segala penyakit dalam dadamu. Kenapa? Yang ada dalam dada kita adalah kolbu. Rasulullah bersabda, jika segumpal daging ini baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging ini buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Jadi kalau ada keburukan dalam hidup kita, baik itu penyakit, sulit, sempit, sedih, sengsara, menderita, masalah terus datang, silih berganti, ujian bertubi-tubi, karena dalam hati kita ada keburukan. Obatnya apa? Allah sendiri yang ngasih tahu, obatnya adalah Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu apa? Bukan berarti Al-Qurannya dibakar, diminum, bukan. Dibaca. Apa petunjuknya? Ikuti. Itulah obatnya. Karena Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah pedoman. Bukan Al-Qurannya ditulis, ditempel di tembok. Bukan. Dibaca, apa perintahnya, ikuti. Karena baik kata Al-Quran itu halal untuk kita, jangan kata Al-Quran haram bagi kita. Maka ikuti aturan-aturannya. Ketika kita bicara tentang anak, lihat kisah Nabi Nuh. Kalau kita bicara tentang keturunan, lihat kisah Nabi Ibrahim. Kalau kita bicara tentang orang yang belum hamil-hamil, lihat kisah Nabi Zakaria. Kalau bicara tentang rumah tangga, bagaimana cara mendidik rumah tangga, lihat kisah Imron. Semuanya tertulis dalam Al-Quran. Tinggal kitanya mau mengikuti nggak yang dicontohkan dalam Al-Quran. Mau mengikuti nggak pedoman hidup kita. Mau mengikuti nggak aturan-aturan dari agama kita. Tinggal itu saja. Kalau kita mengikuti, yakinlah saudaraku. Ketika kita mengikuti petunjuk dari Allah, kita mengikuti perintah dari Allah, yakinlah
hanya kebaikan yang akan kita dapatkan. Karena segala ketaatan akan berbuah kebahagiaan. Dengan ketaatan akan berbuah keberhasilan. Yakin. Yakin saudaraku. Al-Quran adalah mukjizat yang nyata. Tidak akan pernah lekang dimakan oleh zaman. Tidak akan pernah lekang dimakan oleh waktu. Meskipun turunnya 1400 tahun yang lalu. Kita baca saat ini. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Maka tidak akan pernah tidak ada solusi. Pasti ada solusi. Makanya siapapun di sini yang sedang sakit, ayo ikuti cara Nabi Ayub sembuh. Pengen tahu nggak caranya? Dapat jaminan sembuh dari Allah, dapat jaminan sembuh. Bahkan orang-orang yang mungkin sudah lama di room ini, udah mulai banyak yang sembuh. Ya, apalagi ketika melakukannya bukan coba-coba, melakukannya atas dasar ketaatan kepada Allah. Emang kalau lagi sakit, lagi dikasih pertanyaan sama Allah, apa obatnya? Sehingga kita bingung, apa ya obatnya? Emang orang kalau lagi sakit itu lagi dikasih perlombaan oleh Allah, terapi yang terbaik? Enggak kan? Orang lagi sakit itu bukan disuruh cari obat. Orang sakit itu disuruh taubat. Nih yang kebanyakan orang nggak sadar. Sakit hanya sibuk cari obat tanpa adanya taubat. Ya, pengen tahu nggak jalan sembuh yang diajarkan oleh Nabi Ayub? Yang buah daripada perintah dari Allah, bahkan dapat jaminan sembuh dari semua penyakit. Dapat jaminan sembuh dari semua penyakit. Pasti sembuh. Pasti. Ya, yuk teman-teman, jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, ayo jangan lupa teman-teman disupport dakwahnya dengan teman-teman klik love orange-nya, kemudian ditap-tap. Bismillah, semoga bisa tembus di lebih dari 300.000. Kemudian jangan lupa bagikan. Kenapa dibagikan? Karena boleh jadi di luaran sana banyak orang yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Boleh jadi di luaran sana banyak orang yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Yuk, bismillah, jadikan diri kita perantara kebaikan yang menebarkan benih-benih kebaikan. Semoga kebaikan yang kita tebarkan menjadi jariah untuk diri kita, menjadi jalan surga untuk kita, jalan keselamatan kebahagiaan dunia akhirat kita. Yuk, tebarkan benih-benih kebaikan ini. Tebarkan. Kita lihat dalam Al-Quran kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kisah ini pun kebanyakan dialami oleh diri kita. Ya. Bahkan ketika di Al-Quran disebutkan, ketika Nabi Ayub menghentakkan kaki ke bumi, muncul air keberkahan. Demi Allah teman-teman, jika teman-teman melakukannya atas dasar ketaatan, pasti muncul juga air keberkahan itu. Pasti. Siapapun yang melakukan, mempraktekkan metode pengobatan ini, pasti akan muncul air keberkahan. Karena Al-Quran itu bukan milik para nabi. Al-Quran itu untuk kita. Maka ketika kita mengikuti cara yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana cara-cara nabi yang diperintahkan oleh Allah, kita pun akan mengalami hal yang sama. Oke? Yuk, ketika menghentakkan kaki ke bumi, muncul air keberkahan. Demi Allah, bagi orang yang taat, melakukannya atas dasar ketaatan, pasti muncul air keberkahan. Pasti. Itu pasti, gak mungkin enggak, pasti. Nah, ini bukti Al-Quran adalah mukjizat yang nyata. Yuk, sekarang kita lihat dulu kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Di Al-Quran disebutkan penyakit yang paling parah. Penyakit yang paling parah. Bahkan di saat lagi sakit, semua harta bendanya habis. Anak-anaknya meninggal semuanya. Dijauhin tetangga dan lain sebagainya. Ada titik di mana sebuah kejadian, istrinya keluar. Namun keluarnya lama. Di saat keluar lama, Nabi Ayub muncul perkataan. Muncul sumpah. Nanti kalau istri saya pulang, saya akan cambuk dia. Ucapan itu, sumpah itu dituliskan dalam Al-Quran. Ya, Nabi Ayub ketika istrinya keluar, Nabi Ayub bersumpah ketika istrinya pulang akan dicambuk istrinya. Namun begitu istrinya pulang, Nabi Ayub nanya, istriku kamu habis dari mana? Apa jawaban istrinya? Ya, karena Nabi Ayub nanyanya sambil marah. Kamu habis dari mana? Bahasa kita mah ya, pulang, nggak apa, keluar nggak pamit, nggak apa, lama banget nggak pulang-pulang. Habis dari mana kamu? Apa kata istrinya? Istrinya tidak berkata-kata apa-apa. Dia hanya membuka penutup kepalanya, membuka hijabnya. Saya habis jual rambut. Untuk apa jual rambut? Karena sudah tidak ada lagi yang dipakai untuk makan.
Tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk membeli makan. Karena penyakitnya yang semakin parah. Kemudian ekonominya, kemudian uangnya, hartanya habis semuanya. Habis. Satu-satunya yang bisa jadi perantara makan hari itu adalah menjual rambutnya. Ya. Makanya istrinya dengan tangisan, aku habis jual rambut suamiku. Karena sudah tidak ada lagi bekal untuk kita makan hari ini. Satu-satunya yang bisa dijual saat ini hanyalah rambutku saja. Kemudian Nabi Ayub tersentuh hati. Dia menyesal karena telah apa? Telah marah, telah berprasangka. Kemudian istrinya dengan tangisan yang lembut membujuk istrinya. Wahai suamiku, engkau kan Nabi, engkau kekasih Allah, engkau sedang sakit. Ayo dah, sekali aja kamu minta sembuh kepada Allah. Sekali aja kamu minta sembuh kepada Allah. Apa kata Nabi Ayub? Lah, tidak. Aku malu mau minta sembuh. Aku malu karena aku hidup sehat begitu lama. Aku hidup kaya begitu lama. Aku hidup dikelilingi anak-anak yang baik begitu lama. Aku baru sakit 20 tahun. Aku mau minta sembuh, aku malu. Tapi keadaannya seperti ini. Sudah tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk kita makan. Semua harta kita udah habis. Bahkan semuanya sudah dijual. Bahkan sisa terakhir rambut saya juga sudah saya jual. Asal desakan istrinya, tangisan istrinya. Akhirnya Nabi Ayub berdoa. Bahkan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 83. Siapapun yang berdoa seperti ini akan mendapatkan sebagaimana yang Nabi Ayub dapatkan. Kembali hartanya, kembali kedudukannya, kembali anaknya, dan kembali kesehatannya. Pasti sembuh, pasti. Karena jaminannya dari Allah. Apa doanya? Robi animasani yaduru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya. Yuk teman-teman, siapapun kita yang saat ini sedang sakit, selepas sholat, perbanyaklah doa. Robi animasani yaduru wa anta arhamur rahimin. Kalau doa yang dituliskan dalam Al-Quran, animasani yaduru wa anta arhamur rahimin. Depannya pakai Robi boleh, pakai Allahumma boleh. Ya. Apa sih hakikat daripada doa yang dimohonkan oleh Nabi Ayub? Ya Allah, hamba sakit. Tapi nggak apa-apa ya Allah. Hamba bukan sedang mengeluh. Karena hamba yakin Engkau lah Rabb yang maha pengasih dan penyayang. Doanya Nabi Ayub bukan minta sembuh. Nabi Ayub hanya berdoa, ya Allah, hamba sakit. Tapi Engkau maha pengasih, maha penyayang. Itu gambaran orang yang malu sama Allah. Minta sembuh aja malu. Malu dianggap udah tidak bisa menerima catatan takdir. Malu dianggapnya sudah mengeluh. Malu. Makanya Nabi Ayub dengan rasa malunya, ya Allah, hamba sakit. Tapi nggak apa-apa ya Allah. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Hamba ridho dengan penyakit ini. Hamba ikhlas dengan penyakit ini. Namun Allah maha tahu isi hati Nabi Ayub. Nabi Ayub ingin sembuh. Nabi Ayub ingin sembuh. Lantas apa yang Allah jawab? Gugurkan dulu sumpahmu. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Gugurkan dulu sumpahnya. Apa sumpahnya? Nabi Ayub bersumpah akan mencambuk istrinya. Namun karena melihat ternyata istrinya keluar habis jual rambut, Nabi Ayub gak tega ingin mencambuk istrinya. Maka Allah berfirman, ambillah rumput dengan tanganmu, lalu cambuklah istrimu dengan rumput itu. Dicambuk istrinya dengan rumput dengan penuh tangisan. Istriku maaf, karena aku sudah berprasangka buruk kepadamu. Allah berfirman, Allah memerintahkan diriku untuk menggugurkan sumpahnya. Maka aku cambuk kamu dengan rumput ini. Dengan penuh kasih sayang mencambuk takut istrinya kesakitan. Tuh teman-teman. Setelah itu Allah berfirman dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ayub? Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan kaki ke bumi. Hentakan kakimu ke bumi Nabi Ayub. Akan muncul air keberkahan. Dari air keberkahan itulah jalan kesembuhan. Jalan kesembuhan segala penyakitnya. Kembali semuanya. Hartanya kembali, anaknya kembali, kedudukannya kembali. Itu dari air keberkahan. Itu janji dari Allah. Maka bagi siapapun di sini yang sedang sakit, ayo awali dengan taubat. Mengakui kesalahan kita. Lalu perbanyak doa sebagaimana doa Nabi Ayub. Tertulis dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang tertulis dalam Al-Quran itu bukan dongeng. Itu adalah petunjuk, itu adalah pedoman. Maka ikuti doanya.
Ani masani yaduru wa anta arhamur rahimin. Kemudian yang kedua, gugurkan sumpahnya. Pernah ada orang menggugurkan sumpah? Jarang. Padahal disebutkan manusia itu hancurnya karena nafsunya, manusia hancur karena lisannya. Pernah nggak menyadari hancurnya hidup kita karena lisan kita? Saat ingat nggak satu aja ucapan yang menghancurkan diri kita? Ingat nggak satu aja ucapan? Karena sadarlah saudaraku, lisan bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan. Lisan bisa menghantarkan seseorang kepada jurang kehancuran. Dan kebanyakan di antara kita nggak sadar sakit, sulit, sempit, sedih, sengsara, menderitanya hidup buah daripada lisan kita. Kebanyakan kita nggak sadar. Kebanyakan kita nggak sadar. Bahkan ketika ada perintah dari Allah, gugurkan sumpahmu. Allah berfirman dalam At-Tahrim ayat 2, wajib hukumnya menggugurkan sumpah. Apa yang ada dalam benak diri kita? Apa yang ada dalam benak diri teman-teman? Sumpah yang mana ya? Janji yang mana ya? Perasaan saya nggak pernah bersumpah, perasaan saya nggak pernah berjanji, perasaan saya nggak pernah melanggar sumpah. Muncul perasaan kayak gitu nggak? Muncul prasangka kayak gitu nggak? Ketika dapat perintah dari Allah, gugurkan sumpahmu. Ingat, Nabi Ayub dapat perintah dari Allah, gugurkan sumpahmu. Yuk, ketika Allah pun perintahkan kepada diri kita, gugurkan sumpahmu. Karena Allah sendiri berfirman dalam At-Tahrim ayat 2, wajib hukumnya menggugurkan janji dan sumpah. So, saya tanya, ketika ada perintah itu dari Allah, ingat nggak dengan janji dan sumpah yang pernah dilakukan? Ingat nggak dengan janji dan sumpah yang pernah dilakukan? Ada yang ingat nggak teman-teman? Ingat nggak janji yang pernah diucapkan, sumpah yang pernah diucapkan, sumpah yang dilanggar? Ada yang masih ingat? Apa jangan-jangan merasa nggak punya janji? Merasa nggak punya sumpah? Ingat, dalam kitab disebutkan, ketika mendapat perintah menggugurkan janji dan sumpah oleh Allah, kemudian diri kita merasa kita nggak punya janji, diri kita merasa kita nggak punya sumpah, diri kita merasa nggak pernah melanggar janji, diri kita merasa nggak pernah melanggar sumpah, disebutkan itulah orang munafik yang nyata. Dalam kitab disebutkan itu adalah orang munafik yang nyata. Berarti kalau ada perintah dari Allah, gugurkan janjimu, gugurkan sumpahmu, kemudian kita merasa aku nggak punya janji, aku nggak punya sumpah apa-apa, aku nggak pernah melanggar janji, aku nggak pernah melanggar sumpah. Disebutkan itu adalah ciri-ciri orang munafik nyata. Itulah kenapa Allah abadikan dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 172. Itu adalah perjanjian kita pertama dengan Allah. Diabadikan dalam Al-Quran supaya apa? Supaya kita nggak lupa. Karena Allah tahu sifatnya manusia itu pelupa. Dikasih ingat sama Allah. Hei, hamba-hambaku ini loh. Janji kamu pertama kepadaku. Sebelum kita lahir ke alam dunia. Sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad kita di dalam alam rahim ibu kita. Kita sudah berjanji. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Itu adalah perjanjian kita yang pertama. Begitu kita lahir, kita disyahadatkan oleh orang tua kita. Begitu kita balik, sempurna syahadat kita. Apa itu syahadat? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Yuk, kita udah berjanji, udah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang prakteknya dalam kehidupan. Lebih percaya dengan pedagang obat atau lebih percaya dengan firman Allah Tuhan kita? Lebih percaya pedagang obat atau lebih percaya sabda Nabi kita? So, kata pedagang obat, orang lagi sakit jangan puasa. Nanti kalau puasa asam lambungnya kambuh. Kata Allah perintahnya puasa. Kata pedagang obat, ibu sakit ini jangan makan ini ya, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Allah berfirman, Robbana ma khalaqta hadza batila. Anda lebih percaya pedagang obat atau lebih percaya firman Tuhan Anda? So, pernah nggak? Nih, gara-gara ini saya jadi sembuh. Untung nggak ada dia. Coba kalau nggak ada dia, mungkin saya udah nggak selamat. Pernah nggak? Apa kabar sahadatnya? So, apa kabar sahadatnya? Ini dari hal kecil. Meyakini sesuatu, mencintai sesuatu, melebihi yakin dan cinta kita kepada Allah. Apa kabar sahadatnya? Itu teman-teman. Kemudian, begitu kita beranjak besar, jadi anak-anak, kemudian dewasa, lulus sekolah, lulus kuliah. Kemudian kita bekerja.
ada selembar kertas yang kita tanda tangani sebelum kita masuk kerja. Apa selembar kertas itu tulisannya? Perjanjian kerja. Masih ingat perjanjian kerjanya isinya apa? Minimal ada tulisan siap bekerja 8 jam, siap bekerja disiplin waktu, siap bekerja sepenuh hati. Prakteknya saat bekerja, ada nggak korupsi waktu? Prakteknya dalam bekerja, ada nggak melanggar perjanjian yang kita tanda tangani? Ada nggak mengeluh saat bekerja? Ada nggak ngegrundel saat bekerja? Padahal udah berjanji, bekerja sepenuh hati, bekerja disiplin waktu, siap ditempatkan di posisi manapun. Namun ketika apa yang terjadi ternyata kita melanggar perjanjian di kerjaan, apa kabar? Gaji boleh jadi banyak, halal, berkah. Itulah kenapa gajinya banyak, uangnya banyak, sekalinya ngumpul banyak, habis kena musibah, habis buat berobat. Nanti berdampak pada anak-anak yang sulit diatur dan lain sebagainya. Rumah tangga yang terus banyak masalah, terus cekcok, terus berantem. Kenapa? Karena ada nafkah halal namun gak berkah. Kenapa? Melanggar perjanjian sebelum kita bekerja. Kemudian ketika kita menikah, seorang laki-laki ijab kabul kepada wali si perempuan. Apa sih hakikat daripada ijab kabul yang kita ucapkan? Itu adalah deklarasi, itu adalah baiat, itu adalah sumpah, itu adalah janji. Siap menanggung dosa dunia akhiratnya. Siap menafkahi lahir batinnya. Siap menjadi pelindung untuk dirinya. Itu hakikat dibalik ijab kabul.